Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan Allah masih memberikan kita umur panjang, memberikan kita terus kenikmatan-kenikmatan sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan di dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita untuk lebih dekat mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sirah nabawiyah. Dan sebelum kita awali pelajaran tersebut, kita akan melihat kembali kumpulan amalan-amalan ringan yang saat ini sampai pada nomor 12. Kita sudah lewati beberapa amalan-amalan ringan. Kali ini satu amalan, yaitu amalan puasa. Siapa yang melakukannya satu hari dan ini dilakukan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan didapatkan pahala atau perlindungan dirinya dari api neraka. Dia diselamatkan dari siksa api neraka. Baik, silahkan dibacakan puasa satu hari di jalan Allah. Dari Sayyid Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa." Siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 2840 dan Muslim nomor 1153. Lihat, man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa? Man di sini umum, laki-laki perempuan, dan tidak pandang juga status sosial siapapun. Amalannya apa? Shoma, puasa. Puasa berarti dilakukan dengan tata cara yang diperintahkan dalam ajaran kita. Berpuasa itu dengan menahan diri dari berbagai macam pembatal-pembatal, mulai dari terbitnya fajar subuh, yaitu azan subuh, sampai tenggelamnya matahari. Berarti dari waktu subuh masuk sampai tenggelamnya matahari berarti waktu maghrib. Nah, puasa itu dijalankan seperti itu. Yauman, lakukan satu hari, berarti dihitung satu hari saja di sini. Dan harinya tidak ditentukan hari apa. Di sini masih umum, berarti siapa yang melakukan puasa sunnah pada hari apapun di situ. Fisabilillah, dia lakukan ketika sedang fisabilillah, sedang di jalan Allah. Fisabilillah di sini nanti akan ada penjelasannya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang katakan yang dimaksudkan itu adalah jihad. Ada yang katakan itu dia puasa saat lagi berjaga di pos penjagaan saat peperangan, lantas dia berpuasa. Dan juga ada yang katakan fisabilillah dalam hadis ini adalah ketaatan secara umum. Terus dikatakan ba'adallahu wajhahu, Allah akan menjauhkan wajahnya anin nar, dari siksa neraka
sab'ina kharifa, sejauh perjalanan 70 tahun. Dijauhkan sejauh perjalanan 70 tahun. Berarti sangat-sangat jauh sekali dari neraka. Di sini amalannya adalah puasa. Padahal kemarin kita sudah lihat ada puasa secara umum yang kemarin diajarkan. Kemudian ada juga puasa sunnah, termasuk kemarin terakhir yang kita sebutkan puasa Syawal. Kalau ini cuma disebutkan 1 hari puasa saja. Baik, kita lihat keterangan dari para ulama. Imam Ibnul Jauzi menyatakan bahwa jika dimutlakkan kata fisabilillah, maka yang dimaksud adalah jihad. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa jalan Allah adalah ketaatan kepada Allah. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid menyatakan bahwa yang dimaksud secara urf fisabilillah adalah jihad. Baik, kita lihat Imam Ibnul Jauzi itu katakan fisabilillah yang dimaksudkan adalah jihad. Imam Al-Qurtubi ia katakan yang dimaksud jalan Allah di sini fisabilillah adalah, itu diperbagi kalimatnya, ketaatan kepada Allah. Berarti ibadah apapun. Dia puasa sambil lakukan ibadah. Dia puasa sambil lakukan pekerjaan yang berat misalnya. Dan pekerjaan ini bukan maksiat. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, salah seorang ulama pakar fikih dalam mazhab Syafi'i, menyatakan bahwasanya secara urf fisabilillah yang dimaksudkan itu adalah jihad. Maka ini yang Bapak Ibu-ibu kalau perhatikan dalam masalah zakat, itu ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ya wa fir riqab, dan seterusnya. Ada 8. Sesungguhnya sedekah yaitu zakat ditujukan kepada 8 golongan, yaitu yang pertama untuk fakir, yang kedua untuk miskin, yang ketiga untuk amil zakat, yang keempat untuk mu'allaf, orang yang ingin dilembutkan hatinya, kemudian yang kelima untuk pembebasan budak, kemudian yang keenam untuk gharim, orang yang terlilit utang. Terlilit utang itu bagaimana? Asetnya habis untuk bayar utangnya yang ada. Kalau asetnya masih ada ya belum gharim, tunggu asetnya habis dulu. Asetnya nilainya 1 miliar, utangnya 10 M. Habis nggak berarti? Habis, gharim namanya. Mau lunasi nggak bisa. Ya, asetnya cuma 1 M, sedangkan utangnya 10 M. Bisa nggak kayak gitu? Ada nggak? Wah, ada aja. Dunia saat ini kan serba aneh kan. Ada yang utang berlipat-lipat, awalnya cuma sekian juta, akhirnya berpuluh-puluhan juta itu utangnya berlipat-lipat. Itu gharim namanya. Yang ketujuh fisabilillah. Berarti kalau fisabilillah yang dimaksudkan secara urf atau kalau dimutlakkan yang dimaksudkan di sini adalah jihad. Berarti untuk kepentingan jihad. Apakah fisabilillah bisa? Zakat itu untuk bangun masjid? Oh, nggak bisa. Maka bapak ibu-ibu kalau punya harta zakat nggak bisa untuk bangun masjid. Fisabilillah yang dimaksudkan jihad, kemudian sediakan senjata-senjata untuk jihad dan kepentingan orang yang sedang berperang. Masjid nggak disebut fisabilillah dalam ayat ini, maka nggak masuk. Walaupun pengertian kita kalau kita terjemahkan untuk perjuangan jalan Allah, masjid kita mungkin bisa masukkan di situ. Namun kalau dalam istilah penjelasan tadi, termasuk juga dalam hadis ini tidak bisa. Karena secara urf kalau dimutlakkan fisabilillah yang dimaksudkan adalah jihad di jalan Allah. Boleh nggak zakat digunakan untuk bangun jalan? Juga nggak bisa. Wah, ini jalannya Ustadz untuk ke masjid tujuannya, karena jalannya ke masjid belum diaspal misalnya. Oh, nggak bisa juga. Ya, maka tidak boleh disalurkan untuk itu. Boleh nggak untuk madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, ibtidaiyah, untuk sekolah Islam? Juga tidak boleh. Karena nggak masuk dalam istilah fisabilillah.
Kemudian terakhir itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu untuk bekal bagi musafir yang terputus perjalanan. Dia perjalanannya sampai Papua, satu tasnya itu kecolongan, diambil orang, nggak punya apa-apa lagi. Nah, pas ada yang membayar zakat, nah orang ini lagi butuh bantuan. Walaupun ketika dia balik ke Papua sana, dia itu orang kaya, namun untuk bekalnya sampai di sana sudah tidak bisa lagi. HP-nya hilang, ya, ATM-nya hilang misalnya, semuanya serba hilang. Maka dia dibekali dengan harta zakat, diberikan kepada orang tersebut. Dia termasuk 8 asnaf yang menerima zakat. Ada tadi istilahnya amil zakat. Apa yang dimaksud amil? Apa amil zakat? Apa Pak? Panitia zakat di masjid masuk? Masuk nggak? Masuk nggak? Enggak. Kenapa nggak masuk? Oh, cuma terima setoran saja. Cuma nongkrong di masjid ngopi gitu ya toh. Kalian nulis, nggak ada yang datang ya turu, iya toh. Pas lagi ada yang mau bayar zakat digugat terus bayar gitu kan? Iya kan? Amil pengertiannya itu amilina alaiha, dua sifat. Amil itu pekerja, alaiha berarti dipekerjakan. Ada yang punya kekuasaan mempekerjakan orang ini untuk kerja narik zakat, kemudian simpan, kemudian nyalurkan. Berarti kalau saat ini di takmir-takmir masjid yang ada itu cuma pekerja sosial tanpa upah. Dapat pahala nggak? Dapat. Boleh nggak motong? Misalnya yang bayar zakat itu dia bayar 8 juta. Kan ada 8 golongan, potong 1/8. Berarti entok sayutun. Berarti kalau ada yang setor zakat 8 miliar berarti 1/8-nya berapa berarti? 1 miliar. Cuma didum uang piro coba? Uang telu misalnya. 1 miliar. Entok mobil Avanza. Yang miskinnya tetap melarat terus. Iya tak? Iya. Yang miskin dibagi satu desa ada 300 kakak dibagi 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Yang tadi cuma jadi panitia dapat 1/8. Itu kan kayak apa seperti ini? Enggak masuk akal kan? Makanya amil itu yang tepat itu pekerja, narik bisa maksa. Kalau nggak bayar, wah dipolisikan itu. Pak, jenengan sekarang sudah haul, ini sudah 1 tahun Pak, ini menurut catatan saya tanggal sekian ini 13 Jumadal Ula 1440 Hijriah, jenengan punya kewajiban bayar zakat. Wah enggak saya enggak mau. Oh baik, Bapak nggak mau, ini sudah telat, silakan nanti berurusan langsung dengan Pak Polisi. Nah gitu. Berarti bisa maksa. Kalau petugas zakat di masjid bisa maksa nggak? Bisa nggak? Bisa dilaporkan nggak? Oh enggak. Maka nggak masuk dalam amil di sini. Dan dia nggak alaiha. Alaiha itu punya otoritas, bisa narik dengan paksa. Itu. Nggak bayar, mungkin kalau ini kaitannya dengan usaha, usahanya ini tidak dikeluarkan zakat, usahanya ditutup. Itu namanya amil zakat. Nah itu dari 8 golongan tadi. Ada situ fisabilillah. Ada lagi penjelasan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa inilah keutamaan puasa di jalan Allah. Puasa ini dilakukan selama tidak menimbulkan mudarat, tidak luput dari berbagai kewajiban, dan tidak sampai melalaikan perang. Juga hal-hal penting saat itu. Al-Kharif yang dimaksud adalah tahun, artinya dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hal ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam penjelasan hadis nomor 1153 tersebut. Baik, kita lihat Imam Nawawi katakan ini jadi dalil keutamaan puasa fisabilillah. Misalnya lagi pergi perang. Berarti saat pergi perang kesulitannya makin berat.
kesulitan ia hadapi. Dan semakin kesulitan kita hadapi saat kita itu lakukan ibadah, ditetapkan pahala yang lebih besar. Makin berat nih, makin berat amalan yang kita lakukan, pahalanya makin besar. Orang sholat malam, malamnya itu dingin sekali, wudhu itu malas, ya kan? Dia paksakan dirinya bangun malam, tetap berwudhu saat itu, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan malam yang tidak terlalu dingin. Ya, cobaannya lebih berat. Apalagi tambah musim dingin, dingin sekali, nyentuh air aja berat. Kayak es. Misalnya di negara yang mengalami 4 musim. Kalau dihadapi seperti itu, pahalanya makin besar. Al-Imam As-Suyuti, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Ashbah An-Nadhair, Al-Ashbah An-Nadhair, situ berisi kaidah-kaidah fikih. Beliau mengatakan, "Makana aksaru fi'lan karena aksaru fadlan." Ibadah itu makin banyak dilakukan, termasuk konsekuensi dari makin banyak itu berarti makin berat, maka melazimkan pahala atau keutamaan yang diperoleh juga makin besar. Contoh misalnya makin banyak berarti kan makin berat. Contoh misalnya sholat malam, dia lakukan 4 rakaat dibandingkan 8 rakaat, mana pahalanya paling besar? Mana yang paling besar? 8 rakaat. Maka makin banyak dia lakukan, ya berat dia hadapi, maka pahalanya itu harus makin besar. Orang pergi ngaji, nggak ada kendaraan, dia konsekuensinya misalnya jalan kaki, atau dia punya kendaraan motor tua, jalannya 20 km per jam, menempuh perjalanan 30 kilo. Motor apa itu? Paling maksimal 20 km per jam. Motor apa itu? Ada nggak? Ya hitunglah, atau istilah jenengan apa? Perjalanan ditempuh gelap lagi, namun dia tetap berangkat pergi ngaji. Dibanding dengan orang yang motornya canggih, 80 km per jam sampai di Al-Azhar Karangrecek. Mana yang lebih susah tadi coba? Yang 20 apa 80? 20. Iya kan? 20. Berarti mana yang pahalanya lebih besar? 20. Kalau memang motornya cuma itu. Kalau motornya itu ada 2, ada motornya yang kecepatannya 80, terus ada 20, dia susahkan diri. Ustadz, saya mau pingin pahalanya lebih besar, saya pakai motor pitung yang 20 ini aja, biar nyampainya lama, pahalanya lebih besar. Itu namanya nyusahkan diri. Sudah enak kok malah nyusahkan. Beda kan? Beda. Kalau tadi memang motornya cuma itu loh. Yang ini keadaan yang kedua, motornya 2. Ada bensin nggak dua-duanya? Wadah. Bisa pakai dua-duanya nggak? Bisa. Namun dia nggak mau. Menurut dia makin susah berarti pahalanya makin besar. Itu namanya nyusahkan diri. Sini susahnya nggak usah dibuat-buat. Susahnya apa adanya. Ya, apa adanya dia dapati. Namun kalau susahnya dibuat-buat, ini bukan yang dimaksud. Coba baca lagi perkataan Imam Ibnu Battal. Imam Ibnu Battal ketika menjelaskan hadis nomor 2840 menyebutkan perkataan Al-Muhallab yang menyatakan bahwa puasa saat melakukan amalan kebaikan lebih afdol kecuali jika yang berpuasa takut bertambah lemah saat berperang. Kalau kita dalam keadaan kuat, ini juga jadi dalil berarti orang yang pergi bersafar. Safar kia apa safar? Perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu sampai mana? Luar kota. Luar kota sampai mana luar kota? Jakarta masuk safar enggak?
Gunung Kidul Jakarta. Safar enggak? Safar. Dari Wonosari ke Adi Sucipto sak jam. Terus Adi Sucipto ke Jakarta 50 menit. Safar atau tidak? Kok bingung ini? Hah? Dari Wonosari ke Adi Sucipto sak jam. Terus dari Adi Sucipto ke Soekarno Hatta 50 menit. Safar atau tidak itu? 2 jam totalnya perjalanan. Safar atau tidak? Hah? Enak banget loh ini. Mobilnya wes asenan, numpak pesawat. Karena jarak. Maka tidak dipandang enaknya, namun karena jarak. Orang nganggap itu sudah safar, maka termasuk safar. Walaupun dia nempuh dengan perjalanan cuma 2 jam. Karena saking mudahnya saat ini. Iya kan? Dari Panggang sampai ke Rongkop itu mungkin lebih dekat dari Adi Sucipto ke Jakarta. Betul nggak? Iya. Panggang tekan Rongkop 1,5 jam sampai 2 jam. Adi Sucipto tekan Jakarta 1 jam. Lebih enak mana coba? Hah? Panggang Rongkop apa? Hah? Adi Sucipto Jakarta. Lebih enak mana? Lebih enak Adi Sucipto Jakarta, namun fulusnya nggak cukup, uangnya ya nggak cukup, nggak mampu. Namun tidak dipandang itu tadi jaraknya tadi. Ya maaf, tidak dipandang tadi enaknya atau tidaknya. Pokoknya jaraknya ditempuh itu berapa. Namun kalau keluar dari batas kota, kalau sak Gunung Kidul ya enggak, muter-muter. Panggang ke Rongkop sudah 50 km. Dia muter lagi ke Semanu, ke Semin gitu. Cuma baru 1 Gunung Kidul. Dia dapati 100 kilo. Tidak disebut safar. Karena masih di dalam kota. Namun kalau sudah masuk safar, maka silakan ambil keringanan kalau dia sudah keluar dari batas kota, ya. Dia keluar dari Jogja, dia ambil keringanan misalnya apa? Mengqashar sholat, menjamak sholat. Ya, mengqashar sholat, menjamak sholat selama dia dalam perjalanan tadi. Selama belum niatan untuk mukim, untuk tinggal, maka dia boleh ambil keringanan. Nah, siapa yang berpuasa saat safar ini? Hadis ini menunjukkan bolehnya. Karena diganjar pahala orang yang berpuasa fisabilillah, Allah akan jauhkan dia itu dari neraka. Berarti orang yang bersafar, dia tetap kuatkan dirinya untuk puasa, tetap sah puasanya, tetap dapat pahala. Dan dia tidak perlu mengqadha atau mengganti puasanya di hari yang lainnya. Itu bahasan kita tentang puasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi bentuknya puasanya ketika seorang berjihad, bisa jadi bentuknya puasanya itu ketika dia itu bersafar. Ini juga masuk di dalamnya. Bentuknya juga bisa jadi melakukan ketaatan secara umum. Misalnya kalau bapak ibu umroh atau haji saat berpuasa, paling mungkin itu umroh. Umrohnya di bulan Ramadan. Di sini mulai puasa dari jam 4 pagi, ya, dia tidak boleh lagi makan. Pesawatnya berangkat itu jam 11 siang dari Jakarta sampai ke Madinah. Akhirnya sampai ke barat terus, siang terus dia dapati, belum malam. Pas sampai di Madinah, landingnya ya jam 6 malam, belum juga buka puasa, karena buka puasanya jam 7 malam. Itu bapak ibu-ibu kalau hitung itu bisa 19 jam. Berapa jam? 19 jam. Karena dia makin ke barat terus, kejar waktu, berarti dia kejar tapi belum dapat juga waktu tenggelamnya matahari. Karena matahari makin diundur sampai nanti ke Madinah. Di Madinah itu biasanya kalau di bulan puasa maghribnya jam 7. Piye, kuat nggak itu puasa 19 jam? Kalau kuat tetap puasa, dapat pahala ini. Namun kalau pas umrohnya di bulan Ramadan,
Bukan Ramadannya di Gunung Kidul, namun umroh. Pas lagi umroh. Mugi-mugi panjenengan semua dipanjangkan umur, rezekinya berkah sehingga bisa umroh di bulan Ramadan. Walaupun mahal loh, 40 juta minimal. Namun pahalanya ya besar. Bisa 2 kali. Iya, namun pahala umroh di bulan Ramadan pahala haji. Baik, cukup itu untuk amalan ringan berpahala besar. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.